Pak Sukirman agak kebingungan. Jalan yang ia lalui seperti jalan yang ia lewati ketika mau berangkat ke ladang. Padahal jalan tersebut dipenuhi dengan semak-semak, dipenuhi dengan bebatuan. Namun jalan tersebut kelihatan lapang, tak ada satupun semak-semak yang tumbuh, bahkan jalan pun tertata rapi. Pak Sukirman sambil menaruh curiga ketika tak lama kemudian Pak Sukirman melihat banyak kerumunan orang di situ. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Monto di channel kami Horor Malam Jumat. Para pemirsa yang budiman, jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video kami dan share ke teman-teman Anda. Pemirsa yang budiman yang senantiasa mendengarkan cerita-cerita kami di channel kami Horor Malam Jumat, saya doakan semoga diberi sehat, panjang umur, dan diberi rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini ada kisah yang berjudul seorang lelaki parubaya diajak oleh makhluk tak kasat mata atau diajak demit. Pak Sukirman, sosok lelaki parubaya. Jam 2 sore, Pak Sukirman berpamitan dengan sang istri tercinta mau pergi ke ladang karena besok harinya ladang akan ditanamin padi. Ketika ia jalan menuju ke ladang, di ladang tersebut masih banyak warga yang masih mencangkul dan ada yang masih menanam padi, sehingga nampak ramai di tengah-tengah area persawahan. Tanpa terasa matahari sudah mulai tenggelam, hari mulai habis. Semua warga sudah banyak yang kembali ke rumah masing-masing. Namun Pak Sukirman masih asik di ladang mencangkul dan sambil bernyanyi-nyanyi. Saking asiknya, Pak Sukirman bangun menengok ke kanan ke kiri. Sudah tidak ada satu orang pun yang masih singgah di area persawahan, hanya Pak Sukirman sendirian. Kemudian Pak Sukirman memutuskan bersih-bersih, mencuci cangkulnya dan mencuci kakinya.
berniatan akan pulang. Belum selesai bersih-bersih, terdengar komandan azan maghrib, dan matahari pun sudah menutup mata. Hari sudah berganti malam. Setelah selesai mencuci semua peralatan, Pak Sukirman menengok ke belakang. Cangkul dan topi yang ia pakai hilang entah kemana. Pak Sukirman kebingungan mencari cangkul yang akan ia bawa pulang. Berjalan ke arah timur, namun tak menemukan cangkul yang ia bawa. Lalu Pak Sukirman duduk mengingat-ingat. Loh, tadi itu cangkul saya taruh di sini kok ndak ada ya? Oh, tadi Pak Bejo aja sudah pulang. Apa mungkin dibawa Pak Bejo ya? Loh, ini kemana ya cangkul? Coba saya tak cari ke atas sana. Setelah ia berjalan menuju ke gubuk-gubuk kecil di tengah sawah, di situ ndak ada topi dan cangkul. Ia kebingungan lagi. Cangkul kemana ya? Masa ada yang mau nyuri? Cangkul saya itu udah jelek ya. Kemana ya cangkul? Kemudian Pak Sukirman duduk di pojok sawah sambil menengok ke kanan ke kiri. Tidak lama kemudian terdengar suara tangisan anak kecil merintih, sekitar umur 8 tahun, menangis. Loh, ada apa dek? Kok kamu menangis? Pak, saya mau minta tolong. Apa bapak mau menolong saya? Emangnya kenapa dek? Kamu pulangnya mana? Udah sore gini kok masih di sawah saja. Apa ndak dicari sama ibu kamu? Ndak apa-apa. Pak, saya mau minta tolong. Saudara saya berkelahi dari tadi. Saya berusaha untuk melerai, namun saya malah dimarahin. Bahkan saya dikata-katain anjing, dikata-katain monyet. Saya sakit hati Pak, tapi saya kasihan paman saya, keduanya berkelahi. Loh, kamu ngomong saja sama Pak RT. Nanti Pak RT yang bisa melerai. Pak RT aja ndak bisa kok. Pak RT mau ketika mau nasihatin, malah Pak RT mau dibacok. Pokoknya Pak Sukirman yang bisa mendamaikan. Masa sih Pak RT aja ndak bisa damaikan, apalagi saya yang ndak bisa dek. Pokoknya saya minta tolong Pak Sukirman, bapak yang bisa mendamaikan, kata sang anak tersebut. Pak Sukirman masih bingung, masih bertanya-tanya, ini itu manusia atau bukan? Masa di tengah-tengah persawahan kok ada anak kecil? Malam lagi. Pak Sukirman sudah menaruh curiga dengan tangisan anak kecil ini. Namun Pak Sukirman
menengok sang anak tersebut. Ia melihat anak tersebut sangatlah kasihan. "Pak, tolong ya Pak Sukirman." Kemudian tangan Pak Sukirman dipegang erat oleh anak tersebut, terus dituntun. Pak Sukirman bagaikan orang yang bengong, kayak kerbau yang ditarik oleh majikannya atau pemiliknya. Pak Sukirman penuh dengan rasa paksa mengikuti anak tersebut. Pak Sukirman agak kebingungan. Jalan yang ia lalui seperti jalan yang ia lewati ketika mau berangkat ke ladang. Padahal jalan tersebut dipenuhi dengan semak-semak, dipenuhi dengan bebatuan. Namun jalan tersebut kelihatan lapang, tak ada satupun semak-semak yang tumbuh, bahkan jalan pun tertata rapi. Pak Sukirman sambil menaruh curiga ketika tak lama kemudian Pak Sukirman melihat banyak kerumunan orang di situ. Ada yang berdiri, ada yang jongkok, ada yang menangis, dan ada yang tertawa. Namun kerumunan sosok-sosok makhluk tersebut, Pak Sukirman tidak ada satupun yang mengenalinya. Ketika Pak Sukirman berjalan di tengah-tengah kerumunan, tidak ada satu orang pun yang menyapa Pak Sukirman. Hanya diam dan berdiri saja. Setelah ia sampai di situ, melihat ada sosok lelaki yang terkapar bersimpah darah, ditangisin oleh sang wanita cantik, menangis tanpa henti. Pak Sukirman melihat pun kasihan. Kemudian Pak Sukirman bertanya, Dok, kenapa kok nangis, Dok?" "Ini Pak, suami saya meninggal, dibunuh oleh adiknya sendiri." "Loh, kok bisa?" "Iya, tadi itu berebut warisan. Terus suami saya ditusuk, meninggal. Tolong Pak, tolong suami saya Pak." Pak Sukirman ini kebingungan. Kemudian Pak Sukirman menumpuk-numpuk sang wanita tersebut. "Udah Dok, jangan ditangisin. Kita ikhlaskan saja ya Dok. Mungkin ini sudah takdirnya." "Ya Pak, terima kasih ya Pak." Kemudian Pak Sukirman menengok ke arah kiri. Di situ anak kecil yang tadi menuntun Pak Sukirman pun ikut menangis. Lalu Pak Sukirman ngomong sama sang wanita tersebut, "Duk, ini suami kamu, Duk?" Iya Pak." "Ya udah, kita kubur saja ya Duk, ikhlaskan ya Duk, seperti layaknya manusia yang meninggal." Kemudian ia mencari alat untuk menggali tanah, namun tak ada satupun yang ia jumpai. Ia bertanya seseorang yang berdiri di situ, tidak ada satupun jawabannya, hanya terdiam dan memandang saja. Kemudian kerumunan yang bagian belakang kembali ke tempat masing-masing.
Pak Sukirman menyuruh anak kecil tersebut, "Dek, Nang, tolong ambilkan cangkul di ladang Bapak. Nanti biar bisa untuk menggali tanah, mengubur paman kamu yang meninggal." "Ya Pak." Pak Sukirman menunggu sambil mengelus-elus hati dada. Ketika di tempat tersebut, Pak Sukirman tak merasa bahwa Pak Sukirman itu hidup di alam yang tidak nyata, di alam gaib atau di alam lelembut. Sekitar 5 menit kemudian, anak tersebut berlari membawa cangkul. Setelah itu, Pak Sukirman mencangkul tanah, walaupun penuh dengan susah payah. Alhamdulillah, tanah bisa tergali, dan kemudian jasad lelaki yang terbujur penuh simpah darah diangkat, dimasukkan ke liang lahat. Setelah itu ia ngomong sama sang wanita, "Duk, kamu tidak usah nangis. Coba kamu pergi ke rumah Pak Kades. Nanti Pak Kades yang bisa mengadili semua ini. Dan kamu minta tolong sama warga supaya mendoakan suami kamu supaya ruhnya diterima oleh Sang Pencipta." "Ya Pak, makasih ya Pak. Saya terima kasih banget Pak." "Ya sama-sama. Udah, aku mau pulang, kelihatannya waktu sudah menunjukkan agak malam." "Ya Pak, makasih ya Pak." Kemudian Pak Sukirman menuju ke arah ladang, dan karena melihat waktu udah gelap, Pak Sukirman melangkahkan kaki menuju arah pulang. Setelah ia jalan masuk di daerah pedesaan, Pak Sukirman melihat warga di sekitar desa Mak Sukirman. Banyak orang-orang memakai paci dan sarung berbondong-bondong menuju ke rumah Pak Sukirman. Pak Sukirman kaget karena di rumahnya banyak warga yang berdatangan di situ. Ada yang menata kursi, ada yang menata air, dan sebagian pun ada yang menangis tanpa henti. Pak Sukirman bingung menengok ke kanan ke kiri. Kemudian Pak Sukirman memberanikan diri masuk ke rumah. Setelah ia masuk ke rumah, semua warga melihat, terkejut dan berlari. Ada salah satu warga mengatakan, "Sukirman jadi hantu. Sukirman udah mati jadi hantu. Ayo kabur." Ada yang lari. Ada yang di situ ketakutan ngumpet saja. Kemudian di situ ada Pak Yai yang mendatangi Sukirman sambil memandang Sukirman. Kemudian Sukirman ditepuk-tepuk dadanya. Sukirman. Oh, ternyata tadi itu yang dimakamkan bukan Sukirman. "Pak Yai, aku mau tanya Pak Yai, ini di rumah saya itu ada apa Pak Yai?" "Gini Sukirman, tadi warga sini, Pak Bejo, itu melihat kamu meninggal dunia di tengah-tengah persawahanmu dalam keadaan berdiri.
kemudian jasadmu dibawa pulang. Nah sekarang tadi sore jam 5 itu sudah dimakamkan jasad kamu. Loh, aku kan belum mati Pak, masih hidup. Iya, aku percaya ini Sukirman yang asli. Kalau yang tadi bukan Sukirman. Warga di situ sudah banyak yang ketakutan. Kemudian Pak Yai memanggil semua warga. Min, Mat, sini Mat. Tidak usah takut Mat. Ini Sukirman Mat. Oh ini Pak Sukirman. Iya. Loh tadi yang dimakamkan itu siapa? Ya udah, ayo nanti kita semua berbondong-bondong menuju ke arah ke pemakaman. Nah kita coba bongkar. Setelah itu warga walaupun takut namun memaksakan diri menuju ke arah pemakaman. Setelah sampai di situ, gundukan tanah yang baru saja ditimbun dibongkar kembali. Setelah sampai di bagian dalam, terdapat kain kafan putih yang seakan-akan menyelimuti jasad seorang lelaki. Setelah dibuka, ternyata di dalam kain putih tersebut bukanlah jasad Pak Sukirman, melainkan cangkul yang tertinggal di tengah ladang. Warga pun merasa terkejut dan kebingungan. Alhamdulillah Pak Sukirman diberi keselamatan, bisa berjumpa dengan teman-teman, anak istri, saudara-saudara di dunia nyata. Cukup sekian cerita ini, semoga bisa menjadi bahan pengetahuan saja. Ini cerita nyata, bukanlah rekayasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.